Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya tubuh kita ini bisa bengkak, bisa mengalami pembengkakan, bisa di siku, bisa di bahu, di lutut, di mana saja. Nah, termasuk ya pada wanita itu di misfinya bisa mengalami pembengkakan. Nah, banyak yang tidak sadar ya ketika mengalami pembengkakan karena memang areanya tertutup. Nah, paling banyak yang tahu ketika sudah menimbulkan keluhan, rasa perih, rasa sakit ya. Nah, baru tahu, oh ini kenapa kok bengkak ya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya tidak menimbulkan keluhan, mungkin banyak yang tidak sadar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas penyebab pembengkakan pada vagina. Jadi ada beberapa penyebab kenapa vagina bisa bengkak. Di antaranya yang pertama adalah kista. Nah, teman-teman ya, kista ini paling sering dialami wanita. Ya, banyak yang DM ke saya, banyak yang komentar di YouTube ya tentang adanya kista. Nah, kista ini kista Bartholin ya. Kista Bartholin ini ya itu di kedua sisi, bisa kedua sisi. Ya, timbulnya di Bartholin ya, di kelenjar Bartholin. Nah, ini kalau seandainya mengenai kanan bisa bengkak di kanan, kalau mengenai kiri bisa bengkak di kiri. Ya, kalau mengenai keduanya ya bengkak kedua-duanya. Nah, kalau seandainya mengalami infeksi ya bisa timbul abses ya, nanah. Nah, kemudian juga bisa mengalami nyeri. Nah, ini bisa ya, bisa mengalami infeksi, bisa mengalami pembengkakan kista Bartholin ini. Nah, teman-teman, ya kalau seandainya orang tidak tahu, ya mungkin loh ini kenapa kok bengkak ya, kelenjar ini kok ada kelenjar. Nah, itu memang ada Bartholin ya. Nah, tapi kalau seandainya dia ada kista di situ ya kista Bartholin namanya. Kalau seandainya teman-teman kistanya itu tidak menimbulkan infeksi, biasanya tidak sakit. Tapi kalau seandainya infeksi peradangan, dia bengkak. Di situ ya baru menimbulkan rasa nyeri, ya rasa keluhan. Oh, baru tahu, oh ini kok bengkak ya. Nah, seperti itu. Yang kedua, cervicitis. Nah, teman-teman ya, cervicitis ini peradangan pada leher rahim. Nah, ini disebabkan bisa dari chlamydia, gonore, trichomoniasis ya. Ini biasanya akibat hubungan seksual ya, penyakit menular seksual. Nah, teman-teman kalau seandainya terkena peradangan ini ya, cervicitis ini ya, itu bisa menimbulkan keluhan, misalkan nyeri pada panggul, keputihan tidak normal, ya nyeri ketika berhubungan seksual. Nah, jadi ini memang bisa dialami oleh wanita. Ya, kalau terjadi ini ya bisa vaginanya jadi bengkak. Nah, ini karena peradangan dan juga infeksi. Yang ketiga, kehamilan. Nah, orang hamil juga bisa mengalami pembengkakan pada vagina. Tapi teman-teman jangan khawatir ya, ini kondisi yang normal terjadi, bisa terjadi. Nah, ini terjadi karena ya janin sudah semakin besar ya, penekanan ke panggul ya, kemudian situ bisa bengkak ya akibat darah yang terkumpul. Nah, teman-teman ya, kondisi ini bisa hilang ketika teman-teman sudah melahirkan. Nah, untuk meringankannya ya teman-teman bisa mengangkat kaki agak tinggi ya supaya nanti sirkulasinya bagus ya, pembengkakannya bisa meredah. Nah, jadi bisa teman-teman coba. Jadi kalau seandainya ada wanita hamil mengalami pembengkakan pada vagina, yaitu normal-normal saja. Yang keempat, alergi. Nah, ketika alergi bisa juga bengkak di vagina teman-teman. Nah, tapi banyak orang yang tidak sadar ya kalau seandainya memiliki alergi. Nah, kalau seandainya alergi ya biasanya nggak tahu, lu kok bisa bengkak ya. Nah, alergi ini banyak ya. Bisa karena penggunaan produk perawatan kewanitaan, karena bahan celana dalam, karena kondom ya, pelumas vagina, kemudian juga karena kontrasepsi. Nah, tapi untuk mengetahui alerginya karena apa, ya memang perlu pemeriksaan lebih lanjut. Yang kelima, infeksi jamur. Nah, teman-teman ya, ketika teman-teman mengalami infeksi jamur, ya ini biasanya disebabkan oleh Candida albicans. Ya, teman-teman akan mengalami ya, pembengkakan pada vagina. Kemudian ada keluhan-keluhan lain, misalkan nyeri saat berhubungan seksual, keputihan tidak normal, ya bergumpal bau tidak sedap, kemudian rasa sakit ketika buang air kecil, ya rasa perih, ya kemerahan pada kewanitaan, ya banyak ya. Nah, ini juga bisa mengalami pembengkakan ketika teman-teman terkena infeksi jamur. Infeksi jamur ini terjadi ya bisa saja karena teman-teman sering menggunakan celana dalam yang lembab, ya pakai celana ketat, legging yang
lembab ya, ataupun ketika teman-teman berolahraga ya keringat banyak ya tidak langsung mengganti pakaian ataupun celana dalam, akhirnya itu bisa memicu timbulnya ataupun tumbuhnya jamur. Yang keenam, bakterial vaginosis. Nah teman-teman ya, di kewanitaan teman-teman, nah itu ada bakteri baik dan bakteri jahat. Ketika bakteri jahat sudah berlebihan ya, terlalu banyak jumlahnya, yaitu tentu akan menimbulkan keluhan ya, karena sudah terjadi ketidakseimbangan. Nah ini teman-teman bisa mengalami infeksi bakteri ya, pembekakan nanti di vaginanya, rasa gatal, rasa panas ya, keputihan yang tidak normal ya, sakit saat berhubungan seksual ya. Nah ini keabu-abuan nanti keputihannya, baunya menyengat, tak sedap. Nah seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman kurang menjaga kebersihan ya, bisa saja teman-teman terkena infeksi bakteri. Nah ataupun infeksi bakteri ini dia ditularkan melalui hubungan seksual lainnya. Yang ketujuh, akibat hubungan seksual. Nah teman-teman, akibat hubungan seksual ini misalkan hubungan seksual yang agak ekstrim ya, yang berlebihan ya, terlalu kasar. Nah ini ketika vagina kondisinya kering ya, kurang cairan pelumas ya, ini bisa saja ya ketika berhubungan menimbulkan luka ataupun bisa robek di bagian dalam. Nah ketika itu terjadi ya, mengalami pembekakan ya karena sakit ya, kemudian situ juga nanti bisa jalan untuk terkena infeksi ya. Jadi memang harus hati-hati ya ketika berhubungan seksual ya, dengan cara yang wajar ya, jangan berlebihan. Kemudian pastikan ya cairan pelumasnya itu benar-benar cukup ya, jangan buru-buru. Nah itu tadi teman-teman ya, penyebab kenapa vagina bisa bengkak ataupun penyebab pembengkakan pada vagina, yaitu sebab-sebabnya. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan komen video ini. Bantu viralkan video ini dengan cara sebarkan video ini, bagikan sebanyak-banyaknya ya, ke media sosial, ke WhatsApp, ke saudara-saudara yang lain, bebas. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.